Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Hidayat dan ini rekan-rekan saya yaitu Nurul Putri Fauzia dan Rizal Rismayana. Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan tentang meningkatkan kualitas dan produktivitas layanan. Kualitas layanan, produktivitas, dan profitabilitas. Cara meningkatkan kualitas layanan adalah yang pertama, pelayanan cepat tanggap. Nah, sebagian besar pelanggan pasti ingin dilayani dengan cepat dan tanggap. Tanggap maksudnya adalah paham. Jadi yang disampaikan harus sesuai yang dimaksudkan oleh pelanggan. Jadi jangan asal-asalan. Terus yang kedua, memiliki call center atau help desk. Pelanggan yang menghubungi lewat telepon harus diprioritaskan terlebih dahulu karena pelanggan seperti ini biasanya memiliki urusan lebih penting. Yang ketiga, dengarkan keluhan pelanggan. Nah, ini keluhan pelanggan ini penting nih. Sebagai salah satu poin dalam meningkatkan pelayanan bisnis. Terkadang pelanggan yang banyak bicaranya sehingga dari mereka hanya ingin didengarkan. Maka tugasnya adalah mendengarkan pelanggan tersebut dengan penuh perhatian agar mereka dihargai dan diharapkan. Terus sebagai penjual itu menjaga kesabaran pasti ya. Kesabaran memang ada batasnya memang, tetapi Anda tetap harus menghadapi situasi yang menguras kesabaran Anda. Jangan sampai Anda terpancing emosi sehingga mengeluarkan kata yang tidak-tidak. Gitu. Yang kelima, menjaga kesopanan. Pelanggan ibarat seorang raja, maka sudah sepatasnya melayaninya dengan baik. Komunikasi dengan pelanggan harus dilakukan dengan sikap yang sopan agar mereka merasa nyaman dengan pelayanan yang Anda berikan gitu. Terus selanjutnya mencari solusi yang tepat. Pelanggan yang melakukan komplain pastinya menginginkan suatu menyelesaikan masalah. Komplain yang datang dari pelanggan biasanya datang karena pelanggan merasa ada yang dirugikan atau merasa tidak puas. Selanjutnya yang B, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kualitas layanan. Nah, yang pertama ada kesenjangan pengetahuan. Kesenjangan pengetahuan adalah perbedaan antara apa yang diyakini oleh manajemen senior sebagai harapan pelanggan dan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diharapkan pelanggan. Dan yang kedua, kesenjangan kebijakan adalah perbedaan antara pemahaman manajemen tentang harapan pelanggan dan standar layanan yang mereka tetapkan untuk penyampaian layanan. Yang ketiga, kesenjangan pengiriman adalah perbedaan antara standar layanan yang ditentukan dan kinerja aktual tim pemberi layanan pada standar ini. Terus kesenjangan komunikasi adalah perbedaan antara yang di perusahaan dikomunikasikan dan apa yang dipahami dan kemudian dialami oleh pelanggan. Terus kesenjangan persepsi adalah perbedaan antara yang sebenarnya disampaikan dan apa yang pelanggan rasakan telah mereka terima karena mereka tidak dapat secara akurat menilai kualitas layanan. Terus yang keenam, kesenjangan kualitas layanan adalah perbedaan antara yang diharapkan pelanggan untuk diterima dan dipersepsi mereka tentang layanan yang sebenarnya diberikan. Terus yang C, mengukur kualitas layanan. Mengukurnya dengan cara yaitu satu, terbuka dan dengan masukannya pelanggan. Melakukan survei pelanggan, seperti membuka petisi ya, apakah kita sebagai penjual itu memberikan kesan positif dengan pelanggan atau tidak. Terus rutin mengevaluasi kinerja usaha. Jangan pernah menganggap saran dan kritik konsumen angin lalu. Bisa jadi mereka memberi ulasan berdasarkan pengalaman mereka saat menikmati pelayanan dari usaha Anda. Dan yang ketiga, meningkatkan pelayanan perusahaan. Setelah mengetahui pengertian dan fungsi kualitas layanan dapat ditingkatkan dengan memberikan karyawan SOP atau standar operasional, layanan bisnis yang jelas, dan melatih karyawan untuk bekerja secara profesional. Oke, terus next. Nah, tujuan sistem umpan balik pelanggan yang efektif.
Yang pertama, penilaian dan perbandingan kualitas dan kinerja layanan. Yang kedua, pembelajaran dan peningkatan berbasis pelanggan. Yang ketiga, menciptakan budaya layanan yang berorientasi pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Izan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat pengumpulan umpan balik pelanggan utama. Perusahaan perlu mendengarkan suara pelanggan, memberikan gambaran umum tentang alat umpan balik yang biasanya digunakan dan kemampuannya untuk memenuhi berbagai persyaratan. Dan di sini juga ada beberapa poin yang harus dijelaskan, seperti menciptakan budaya layanan yang berorientasi pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian yang akurat tentang posisi perusahaan proses. Penilaian yang akurat tentang posisi perusahaan proses, cabang, tim, atau individu relatif terhadap sasaran mutu penting untuk memiliki sampel yang representatif dan dapat diandalkan. Untuk memastikan bahwa perubahan skor kualitas yang diamati bukanlah akibat dari bias sampel dan atau kesalahan acak. Yang kedua, evaluasi karyawan layanan individu, tim, pemberian layanan, cabang, dan atau proses. Terutama ketika skema insentif dikaitkan dengan tindakan tersebut, metodologinya harus kedap air jika staf ingin memercayai dan menyetujui hasilnya, terutama ketika survei menyampaikan berita buruk. Selanjutnya, menganalisis dan mengatasi masalah kualitas layanan. Ada analisis akar penyebab diagrama tulang ikan. Analisis sebab akibat menggunakan teknik yang pertama kali dikembangkan oleh pakar kualitas Jepang, Kaoru Ikawa. Kelompok manajer dan staf melakukan brainstorming semua kemungkinan alasan yang mungkin menyebabkan masalah tertentu. Alasan-alasan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam salah satu dari 5 pengelompokan: peralatan, tenaga kerja atau orang, bahan, prosedur, dan lainnya. Pada bagian sebab akibat yang dikenal sebagai diagrama tulang ikan karena bentuknya. Terus ada analisis Pareto. Analisis Pareto disesuaikan dengan ekonomi Italia yang pertama kali mengembangkannya. Mengidentifikasi penyebab utama dari hasil yang diamati. Ini memisahkan yang penting dari yang sepele dan membantu perusahaan jasa untuk memfokuskan upaya perbaikannya pada bidang masalah yang paling penting. Dan yang ketiga, cetak biru, alat yang kuat untuk mengidentifikasi titik gagal. Diagrama tulang ikan dan analisis Pareto memberi tahu kita penyebab dan pentingnya masalah kualitas. Cetak biru memungkinkan kami menelusuri lebih jauh untuk mengidentifikasi di mana tempatnya dalam proses layanan masalah itu disebabkan. Yang mendefinisikan dan mengukur produktivitas layanan. Secara sederhana, produktivitas mengukur jumlah output yang dihasilkan relatif terhadap jumlah input yang tercermin dari peningkatan rasio output terhadap input. Peningkatan rasio ini dapat dicapai dengan memotong sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan volume output tertentu dan atau dengan meningkatkan output yang diperoleh dari tingkat input tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya akan menjelaskan tentang produktivitas, efisiensi, dan efektivitas layanan. Produktivitas mengacu pada output yang dapat diperoleh seseorang dari sejumlah input tertentu, misalnya tenaga kerja dan produktivitas aset. Efisiensi melibatkan perbandingan dengan standar yang biasanya berbasis waktu. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi memenuhi tujuan dan hasil yang diinginkan, yang biasanya akan mencakup kepuasan pelanggan. Lalu, kunci untuk meningkatkan produktivitas layanan, secara tradisional, manajer operasi bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas layanan, dan fokus mereka dapat disimpulkan sebagai pencapaian hasil yang sama, lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Pendekatan biasanya berpusat pada tindakan seperti yang pertama ada kontrol biaya yang cermat pada setiap langkah dalam proses. Lalu yang kedua ada melatih dan memotivasi karyawan untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisiensi. Yang ketiga ada memperluas berbagai tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja layanan yang mungkin memerlukan perjanjian kerja yang direvisi untuk menghilangkan kemacetan dan waktu henti yang sia-sia dengan memungkinkan manajer untuk menempatkan pekerja dimanapun mereka paling dibutuhkan. Selanjutnya, meningkatkan pemanfaatan kapasitas melalui penyesuaian penawaran dan permintaan yang lebih baik dan atau mencocokkan kapasitas produktif dengan tingkat permintaan rata-rata daripada tingkat puncak, sehingga pekerja dan peralatan tidak setengah menganggur untuk waktu yang lama. Lalu ada menggunakan mesin peralatan, teknologi, dan data yang memungkinkan karyawan bekerja lebih cepat ke tingkat kualitas yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada mengalihdayakan aktivitas non-inti yang dapat disediakan dengan lebih hemat oleh pihak ketiga. Lalu saya akan menjelaskan tentang pendekatan integrasi dan sistematis untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pelayanan. Pendekatan sistematis yang membantu perusahaan jasa untuk mencapai budaya organisasi yang luas untuk menjadi pelanggan, kualitas layanan, dan produktivitas terfokus. Faktanya, banyak pemikiran, alat, dan konsep yang diperkenalkan dalam bab ini berasal dari pendekatan ini yang mencakup Total Quality Management, ISO 9000, Six Sigma, dan Malcolm Baldrige, dan Europe Foundation for Quality Management. Kami akan membahas secara singkat masing-masing pendekatan ini dan menghubungkan dengan kualitas layanan dan konteks produktivitas di bagian berikut. Yang pertama adalah manajemen kualitas total. Total Quality Management awalnya dikembangkan di Jepang. Ini mungkin merupakan pendekatan yang paling dikenal luas untuk perbaikan terus-menerus di bidang manufaktur dan baru-baru ini perusahaan jasa. TQM dapat membantu organisasi untuk mencapai keunggulan layanan, meningkatkan produktivitas, dan menjadi sumber penilaian yang berkelanjutan melalui inovasi perbaikan proses. Lalu, sertifikasi ISO 9000. ISO 9000 adalah semua tentang manajemen mutu, dan itu terdiri dari persyaratan, definisi, pedoman, dan standar terkait untuk memberikan penilaian independen dan sertifikasi sistem manajemen mutu perusahaan. Lalu, perusahaan jasa umumnya mengadopsi standar ISO 9000 lebih lambat dari perusahaan manufaktur. Sektor jasa utama yang telah mengadopsi sertifikasi ISO 9000 termasuk perusahaan grosir dan eceran, penyedia layanan TI, penyedia layanan kesehatan, perusahaan konsultan, dan lembaga pendidikan. Dengan mengadopsi standar ISO 9000, perusahaan jasa dapat memastikan bahwa layanan mereka sesuai dengan harapan pelanggan dan mencapai peningkatan produktivitas. Lalu ada Six Sigma. Pendekatan Six Sigma awalnya dikembangkan oleh Motorola untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi klaim garansi.
dan segera diadopsi oleh perusahaan manufaktur lain untuk mengurangi cacat di berbagai bidang. Selanjutnya, perusahaan jasa menganut berbagai strategi Six Sigma untuk mengurangi cacat, mengurangi waktu siklus, dan meningkatkan produktivitas. Secara statistik, Six Sigma berarti mencapai tingkat kualitas hanya 3,4 cacat per sejuta peluang. Untuk memahami seberapa ketat target ini, pertimbangan pengiriman surat. Jika layanan surat mengirimkan dengan akurasi 99%, ia melewatkan 3.000 item dan 300.000 pengiriman. Tetapi jika mencapai tingkat kinerja Six Sigma, hanya 1 item dari total ini yang akan tersesat. Lalu ada pendekatan Malcolm Baldrige dan EFTM. Malcolm Baldrige National Quality Award dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology dengan tujuan mempromosikan praktik terbaik dalam manajemen kualitas dan mengakui serta mempublikasikan pencapaian kualitas di antara perusahaan AS. Negara-negara selain AS memiliki penghargaan kualitas serupa. Yang paling banyak digunakan mungkin oleh Europe Foundation for Quality Management. Lalu ada model Malcolm Baldrige menilai perusahaan pada 7 bidang. Yang pertama ada komitmen kepemimpinan terhadap budaya kualitas layanan. Yang kedua ada perencanaan prioritas untuk perbaikan termasuk standar pelayanan, target kinerja, dan pengukuran kepuasan pelanggan, cacat, waktu siklus, dan produktivitas. Yang ketiga ada informasi dan analisis yang akan membantu organisasi untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis, dan melaporkan indikator strategis dan operasional. Yang keempat ada manajemen sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan untuk memberikan pelayanan prima, mulai dari mempekerjakan orang yang tepat hingga pengembangan keterlibatan, pemberdayaan, dan motivasi. Yang kelima ada manajemen proses, termasuk pemantauan, perbaikan berkelanjutan, dan desain ulang proses. Yang keenam ada fokus pelanggan dan pasar yang memungkinkan perusahaan menentukan kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketujuh adalah hal bisnis. Kesimpulannya adalah meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan produktivitas layanan seringkali merupakan dua sisi mata uang yang sama. Menawarkan potensi yang kuat untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Ini adalah tantangan utama bagi setiap bisnis jasa untuk memberikan kualitas dan kepuasan layanan kepada pelanggannya dengan cara yang hemat biaya bagi perusahaan. Strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas layanan harus memperkuat dan bukannya melawan satu sama lain. Dalam dunia inovasi yang berkelanjutan dan pasar yang kompetitif, hanya sedikit bisnis yang mampu mengeluarkan lebih banyak uang, yaitu memungkinkan produktivitas yang lebih rendah untuk kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, nama permainannya adalah mencari peningkatan yang menawarkan lompatan kuantum dalam kualitas layanan dan produktivitas pada saat yang bersamaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.